Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lutfa. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pemakaian alat-alat ukur listrik dan elektronika. Nah, apa itu alat ukur? Alat ukur pada hakikatnya membandingkan suatu besaran yang belum diketahui besarannya dengan besaran lain yang diketahui besarannya. Untuk keperluan tersebut diperlukan alat ukur. Dan yang kedua adalah sebuah alat yang dapat mengetahui besaran sebuah nilai berdasarkan tingkat ketelitian. Alat ukur sebenarnya kalian sudah mempelajari pada kelas 1 dan kelas 2. Jadi untuk kelas 3 ini Ibu akan menjelaskan hanya mereview saja atau flashback kembali materi tentang alat ukur tersebut. Macam-macam alat ukur. Yang pertama ada multimeter, yang fungsinya adalah untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistansi. Yang kedua adalah osiloskop, fungsinya untuk mengukur frekuensi sinyal yang dapat berosilasi. Osilasi juga dapat mengukur tegangan listrik secara relasinya terhadap waktu. Dan yang terakhir, fungsi dari function generator adalah membangkitkan gelombang dalam bentuk sinus persegi 4 dan bentuk gelombang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Alat ini juga dapat menghasilkan frekuensi tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kali ini, Ibu akan membahas tentang multimeter. Multimeter atau biasa yang disebut dengan avometer atau multitester adalah alat ukur yang dapat mengukur resistansi atau tahanan listrik, tegangan AC atau tegangan bolak-balik, tegangan DC atau tegangan searah, dan arus listrik AC maupun DC. Multimeter analog biasanya menggunakan puparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Berikut adalah konfigurasi multimeter analog. Yang pertama atau yang paling atas bisa kalian lihat di situ ada papan skala. Papan skala biasa digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Yang kedua ada saklar jangkauan ukur. Biasa digunakan untuk menentukan posisi kerja multimeter dan batas ukurnya atau range-nya. Yang ketiga ada sekrup pengatur posisi jarum atau preset. Digunakan untuk menerak jarum penunjuk pada angka 0 atau sebelah kiri papan skala. Yang keempat ada tombol pengatur jarum pada posisi 0 atau biasa disebut dengan zero adjustment. Digunakan untuk menerak jarum penunjuk pada angka 0 sebelum multimeter digunakan untuk mengukur nilai tahanan atau resistan. Caranya dengan kedua ujung probes dipertemukan lalu tombol diputar untuk memposisikan jarum pada angka 0. Biasanya kegiatan tersebut disebut dengan kalibrasi. Yang kelima ada lubang kabel penyidik atau probe. Tempat untuk menghubungkan kabel penyidik ditandai dengan tanda positif atau out dan negatif atau common. Yang keenam ada batas ukur atau range. Digunakan untuk menentukan posisi kerja multimeter dan batas ukur range. Jika digunakan untuk mengukur nilai satuan tahanan, dalam saklar ditempatkan pada posisi ohm. Demikian juga jika digunakan untuk mengukur tegangan AC maupun DC dan kuat arus. Satu hal yang perlu diingat, dalam mengukur tegangan listrik, posisi saklar harus berada pada batas ukur yang lebih tinggi dari tegangan yang diukur. Misalnya, tegangan yang akan diukur adalah 220 ACV atau 220 volt AC. Maka saklar harus berada pada posisi batas ukur 250 ACV. Demikian juga jika hendak mengukur DCV atau tegangan searah.
Yang terakhir adalah papan skala multimeter. Digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan skala terdapat skala-skala. Yang paling atas untuk membaca pada tahanan dengan satuannya ohm. Yang tengah itu untuk membaca tegangan AC maupun DC dan kuat arus DC miliampere. Untuk multimeter digital, hasil pengukuran langsung dapat dibaca dalam bentuk angka yang tampil pada layar display, tidak memiliki range untuk tiap pilihan pengukuran. Alat ukur ini auto ranging atau tidak perlu diatur range-nya. Jadi beda dengan yang analog yang harus kita ukur dulu batas ukurnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya multimeter digital itu langsung otomatis atau langsung muncul angkanya pada saat kita menempelkan komponen atau menempelkan perangkat yang akan kita ukur, dan tidak perlu juga dikalibrasi. Digital versus analog. Untuk analog, dia mempunyai kelebihan. Yang pertama itu lebih handal dan lebih ekonomis, namun sulit dalam membaca hasil pengukuran dan pada saat pengkalibrasinya sangat sukar. Untuk digital mempunyai kelebihan yaitu mudah dalam membaca hasil pengukuran. Namun, dalam kondisi cahaya tertentu, LCD sulit dibaca. Dan tampilan LCD bisa sangat terang tetapi membutuhkan daya yang sangat tinggi. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada kritik dan saran, boleh juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.